Dalam sidang lanjutan penganiayaan Mario Dandi, ayah David Ozora Jonathan Latumahina mengungkap kejanggalan di awal penyelidikan kasus penganiayaan anaknya. Jonathan mengaku tak dapat melakukan proses klaim asuransi untuk perawatan anaknya karena keterangan polisi yang mengatakan David yang pertama kali memancing perkelahian. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa mengcover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Saya tanya, siapa orangnya tahu nggak? Enggak, Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu, dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggraini, lawyernya David. Oh. Sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Akhirnya bisa, status bisa. Ya. Akhirnya tercover ya. Ya. Tercover itu sampai sekarang termasuk biaya perawatan. Tercover semua kecuali stem cell. Apa? Stem cell. Stem cell. Ya. Apa itu stem cell? Jadi ada satu pengobatan yang dilakukan menyuntikan sel puncak supaya membantu proses regenerasi. Bagaimana sebenarnya aturan soal pencairan asuransi jika menyangkut perkelahian atau kecelakaan? Kita bahas pagi ini bersama dengan pengamat asuransi Irfan Raharjo. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Ya, ini apakah ada klausul di asuransi yang mengatur soal perkelahian? Ya, perkelahian sendiri secara spesifik tidak diatur di dalam polis asuransi. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa asuransi itu mengcover sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak disengaja, dan juga tidak menghasilkan resiko yang lebih besar. Jadi asuransi itu sesuatu yang accidental, unforeseen, dan sudden gitu ya. Sesuatu yang tidak dikehendaki dan kalaupun terjadi itu menimbulkan risiko. Jadi sama sekali tidak ada pengecualian tentang perkelahian. Yang ada adalah apabila seseorang secara sengaja mengambil risiko atau membahayakan diri sendiri dalam suatu kegiatan atau yang kita sebut sebagai self-inflicted, atau sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau secara sengaja mengambil risiko terhadap sesuatu kejadian, atau juga kelalaian atau negligence. Jadi tiga hal itu yang dikecualikan oleh asuransi, yaitu self-inflicted, membahayakan diri sendiri, kedua intentional atau secara sengaja mengambil risiko, kemudian yang ketiga adalah negligence atau keteledoran. Contoh yang paling jelas, polis asuransi itu mengecualikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrim. Seperti misalnya olahraga terjun payung, atau manjat gunung, atau memasuki gua bawah tanah, dan sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan olahraga yang ekstrim yang dikecualikan oleh polis asuransi. Juga kondisi yang sudah ada sebelum mengambil polis asuransi, misalnya seseorang yang sudah punya kelainan jantung atau gagal ginjal, penyakit apapun yang sudah ada sebelum polis itu berjalan, dan kalau itu terjadi tidak bisa dijamin. Gitu. Nah, Pak Irfan, ini kan juga menjadi sorotan kasusnya David Ozora. Nah, ini bagaimana nih untuk klaim asuransinya? Ya, tadi saya mendengarkan sepintas bahwa perusahaan asuransi menolak karena dasarnya bukan soal kekerasannya, tapi karena
Yang pertama kali mengambil inisiatif atau melakukan perkelahian itu adalah David Ozora. Kalau halnya seperti itu tidak dijamin karena David Ozora yang sengaja memulai perkelahian itu atau mengambil risiko untuk melakukan perkelahian itu. Kecuali halnya kalau David Ozora itu diserang secara tidak diduga, yang tadi dikatakan tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh dirinya sendiri, dia diserang maka kecelakaan atau penderitaan yang dia alami itu bisa dijamin oleh asuransi. Namun mungkin apa yang dijelaskan tadi oleh polisi bahwa yang semula dikecualikan karena tidak dijamin karena David Ozora sendiri yang mulai penyerangan, tapi kemudian menjadi bisa dijamin barangkali bisa dibuktikan bahwa David mengalami penyerangan, mengalami penistaan atau penganiayaan. Nah, kalau demikian halnya bisa saja itu bisa dijamin. Di sini soal pembuktian, apakah seorang itu melakukan serangan atau seseorang itu diserang. Oke, Pak, tadi kan Bapak singgung soal ada hal-hal yang tidak bisa diklaim, salah satunya adalah unsur kesengajaan. Nah, lantas bagaimana kalau kondisinya pemegang polis dianggap sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas, Pak? Kalau penyebab kecelakaan lalu lintas, kalau itu jelas bahwa rambu-rambu lalu lintas itu ada, maka si pemegang polis ini yang menyebabkan kecelakaan karena melanggar lalu lintas, maka polis itu tidak dijamin. Misalnya ada tanda larangan kecepatan tertentu, kemudian dia melanggarnya melebihi dari kecepatan yang diperkenankan, maka itu bisa dikecualikan karena dia melanggar rambu-rambu itu. Tapi kalau rambu-rambu itu tidak ada dan ketentuan itu tidak jelas diatur di dalam jalan itu, maka itu bisa dijamin. Dan tapi itu juga debatable karena ada ketentuan di dalam asuransi kalau ada hal-hal yang sifat umum, pengetahuan umum termasuk undang-undang, kalau itu sudah dianggap umum maka itu dianggap diketahui oleh yang bersangkutan, maka bisa juga itu ditolak. Oke, nah jadi memang perlu dipahami kembali terkait dengan polis. Nah, Pak, masyarakat ini kan taunya kalau punya asuransi kita bisa di-cover untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, sesuatu hal yang bersifatnya mendadak atau kecelakaan. Nah, bagaimana Pak untuk masyarakat memahami ada klausul-klausul tertentu yang mungkin ini tidak bisa di-cover oleh asuransi? Dari mana kita bisa membaca dan memahami atau bertanya kepada agen kita, Pak? Yang terlebih yang harus dipelajari dalam polis asuransi itu yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat, yang terutama adalah pengecualiannya. Karena banyak polis mengatakan polis itu sifatnya all risk, segala risiko dijamin. Tapi tidak ada satupun polis yang menjamin seluruh risiko. Yang terlebih harus dipelajari itu pengecualiannya. Dalam polis personal accident yang dialami David Ozora ini, yang harus dilihat polis yang dimiliki itu mengecualikan apa. Pengecualian yang umum itu tadi penyakit atau penderitaan yang sudah dialami sebelum membeli polis asuransi. Misalnya tadi seseorang sudah mempunyai kelainan jantung atau gagal ginjal atau diabetes dan sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang secara khusus dikecualikan, misalnya tadi olahraga yang berbahaya, misalnya terjun payung, kemudian mountaineering atau kegiatan bawah laut atau bawah tanah dan sebagainya, itu juga dikecualikan. Jadi yang paling penting mempelajari pengecualiannya. Pengecualian yang paling umum itu penyakit yang sudah dialami sebelumnya dan kegiatan-kegiatan ekstrim tadi. Oke, jadi tidak hanya memahami benefit apa yang akan diterima dari polis yang asuransi yang sudah dimiliki, tapi juga mempelajari pengecualian-pengecualian apa yang sewaktu-waktu mungkin saja bisa terjadi, dan ini bisa jadi pembelajaran juga dalam pembelian polis asuransi. Baik, terima kasih Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi, sehat selalu. Kompas TV, Rumah Pemilu.